atau yang merupakan singkatan dari Environmental, Social, and Government merupakan topik yang ramai diperbincangkan oleh perusahaan ataupun investor beberapa tahun belakangan. Mungkin hal ini tak terlepas dari cita-cita perusahaan yang ingin menyeimbangkan antara keuntungan bisnis dengan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Ya, ESG telah terbukti menjadi salah satu pilar penting yang membuat perusahaan bisa bertambah kuat dan juga berkelanjutan. Dan saat ini dengan bantuan pemerintah, perusahaan yang menerapkan ESG makin banyak. Tak terkecuali perusahaan-perusahaan di industri finansial, yang salah satunya merupakan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Konsep ESG ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1960-an. Namun memang baru semakin dikenal lebih luas seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran perusahaan terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem perusahaan yang lebih sehat. Kemudian PT Bank Rakyat Indonesia Persero atau BRI merupakan satu dari sekian banyak perusahaan di tanah air yang turut mengadopsi konsep ESG ini dalam setiap keputusan dan proses bisnisnya. Hal ini pun juga sejalan dengan misi BUMN untuk memperkuat bisnis dan menunjang Indonesia Emas 2045. Selain itu, kesadaran dan komitmen BRI terhadap pengembangan bisnis berbasis ESG sudah dimulai sejak tahun 2013 dan hingga kini sudah menghasilkan sejumlah pencapaian penting. Direktur Kepatuhan BRI Ahmad Solihin Lutfianto menyatakan sekitar 65,2% dari kredit yang disalurkan BRI ditujukan kepada sektor yang berkelanjutan. BRI juga sudah 3 kali menerbitkan obligasi hijau yang hasil pendanaannya ditujukan untuk proyek lingkungan dan sosial. Tak hanya itu, bahkan kesungguhan BRI mengembangkan ESG juga diwujudkan dengan keberadaan divisi tersendiri terkait ESG. Divisi terkait ESG di BRI ini fokus mengerjakan climate risk stress testing hingga memastikan agar jaringan kantor BRI dapat tetap ramah lingkungan. Dengan beragam program yang dimiliki BRI dan juga upaya perseroan yang bersungguh-sungguh menerapkan prinsip ESG, alhasil BRI menjadi bank dengan lowest risk di Indonesia selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan, menurut lembaga riset Morning Sustainalytics, berdasarkan penilaian terakhir, BRI memperoleh skor 17,8. Tahun 2023 kita sudah bisa menentukan kapan BRI ini net zero emission. Yang itu setelah kita kalkulasi terus terang sekarang metodologinya banyak. Cuma kan yang diakui internasional kita harus comply dengan SBTi. Science Based Target Initiative yang dengan beberapa pilarnya itu kan, itu 2050. Nah itu kan kalau lebih cepat dibandingkan komitmen Indonesia kan 2060. Solihin mengaku untuk mencapai skor ESG yang tinggi memang bukanlah perkara yang mudah, melainkan memerlukan usaha dan perbaikan berkelanjutan. Apalagi diketahui, penerapan ESG di industri keuangan memang merupakan hal yang penting karena dapat menentukan pendanaan yang diberikan dan terkait langsung dengan nilai-nilai keberlanjutan perusahaan. Ekonom senior Rian Kiryanto juga menilai banyak perusahaan yang seakan salah kaprah dengan penerapan ESG yang biasanya hanya berat di perbaikan lingkungan. Padahal ESG juga meliputi perbaikan sosial dan tata kelola perusahaan. Selain itu, tantangan lain yang bisa bermunculan adalah masalah pembiayaan. Menurut Rian, masih banyak perusahaan yang seakan-akan enggan untuk mengimplementasikan ESG karena persepsi membutuhkan biaya yang mahal. Padahal, menurut Rian, penerapan ESG ini merupakan investasi masa depan bagi perusahaan karena dampaknya akan lebih tinggi daripada dana investasi awal yang dikucurkan untuk menerapkan prinsip ESG di operasional bisnis. Biaya dalam konteks pemenuhan terhadap prinsip ESG, percayalah, uang itu tidak sia-sia. Itu bagian dari good investment, ya. Dan good investment ini, biaya ini akan dikompensasi dari apa? Dari pricing yang lebih murah. Ya pemirsa, dapat disimpulkan, walaupun banyak terjadi kendala dalam penerapan ESG, ternyata dampak positif yang dihasilkan jauh lebih besar, terutama bagi perusahaan itu sendiri, karena dapat menjadi investasi masa depan.
layaknya yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Diketahui BRI telah menetapkan target net zero emission pada tahun 2050, jauh lebih cepat 10 tahun dari target yang ditentukan pemerintah. Selain itu, penerapan ESG sendiri juga dapat berdampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Adi, CNBC Indonesia Beyond Business.